Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Di tengah pandemi seperti ini, kalian harus tetap bahagia, harus tetap semangat, tidak boleh menyerah. Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan peraturan pembelajaran kita, bahwa selama pembelajaran berlangsung, ketika kita melaksanakan Zoom, kalian harus wajib on kamera, tidak boleh tidak ya. Terus kemudian presensi, Ibu buka 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan akan Ibu tutup 30 menit setelah pembelajaran dimulai. Kemudian siswa yang aktif menjawab pertanyaan dari guru akan mendapatkan poin plus. Ya, setiap keaktifan siswa akan dinilai sebagai nilai sikap. Jadi adik-adik semua harus berlomba-lomba agar semuanya aktif untuk bertanya, aktif untuk menjawab pertanyaan dari guru, aktif berdiskusi dengan satu sama lain, seperti itu ya. Kemudian di akhir pembelajaran akan dilakukan kuis sebagai nilai harian kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu pimpin, berdoa dimulai. Ibu cukupkan, terima kasih. Nah, masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu membahas apa? Ayo, masih ingat nggak? Nah, Ibu ingatkan ya, bahwa pembelajaran minggu lalu kita telah membahas tentang cara memisahkan campuran. Nah, cara memisahkan campuran itu ada berbagai macam. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, kedua ada sentrifugasi, ketiga ada distilasi atau penyulingan, yang keempat ada kromatografi, dan kelima ada sublimasi. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu kita akan membahas tentang benda-benda yang mengalami perubahan. Benda-benda apa saja yang bisa mengalami perubahan, seperti apakah itu? Nah, kita akan belajar mengenai itu pada pagi hari ini. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar satu, kemudian gambar yang kedua. Di mana letak perbedaannya? Di mana nih? Nah, yang gambar pertama ialah es batu yang baru keluar dari kulkas nih. Es batu yang baru keluar dari kulkas, di mana bentuknya dia masih padat ya. Terus kita lihat nih gambar yang satunya. Nah, gambar yang satunya ini es batu yang sudah mencair. Lama-kelamaan, es yang kita keluarkan dari kulkas tadi, dia akan semakin lama semakin mencair. Nah, mengapa es batu jika dikeluarkan dari kulkas dan dibiarkan berlama-lama, dia akan mencair? Mengapa? Gitu kan. Terus kemudian perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan ya, seperti tadi, perhatian gambar satu dan gambar yang keduanya. Apa nih perbedaannya? Pada gambar ini merupakan gambar kapur barus. Kapur barus ini biasanya diletakkan di lemari pakaian. Nah, pada gambar pertama ini merupakan kapur barus yang masih baru, di mana bentuknya, ukurannya, dia masih banyak gitu loh. Ukurannya masih banyak, seperti itu. Sedangkan gambar yang ini merupakan sama-sama kapur barus, tetapi dia kapur barus yang sudah lama ditempatkan di lemari pakaian. Kenapa kapur barus ini semakin lama diletakkan di lemari baju, dia akan berubah ukurannya menjadi kecil bahkan sampai habis. Kira-kira kenapa nih? Yang sudah Ibu sebutkan tadi, dua contoh tadi, kenapa semakin lama dibiarkan benda-benda tersebut bahkan mengalami perubahan. Nah, coba kita lihat sekeliling kita. Coba sebutkan contoh perubahan wujud zat lain yang selain yang Ibu sebutkan tadi ya, selain es mencair, selain kapur barus yang semakin lama semakin habis. Coba kalian sebutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara kita menentukan jenis benda atau suatu zat itu bagaimana. Bagaimana kira-kira gitu. Terus kemudian ada mendeskripsikan perubahan fisika. Apa sih perubahan fisika itu seperti apa? Bagaimana perubahan fisika itu mengalami perubahan itu seperti apa? Terus kemudian ada mendeskripsikan perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini seperti apa? Perbedaan fisika dan kimia ini kayak apa, Bu? Nah, kita akan belajar ya tentang itu. Nah, apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Yang pertama, kalian akan peka terhadap peristiwa sekitar. Contohnya seperti
kita melihat es yang mencair ya seperti tadi, bahwa kita kan sebelumnya tidak tahu, paling itu cuma perubahan biasa, kan itu cuma mencair saja Bu, tidak ada hubungannya dengan sains. Ternyata es yang mencair itu merupakan peristiwa sains. Nah, kemudian misal nih, kita menemukan sesuatu logam aneh atau batuan aneh. Batuan apa ini yang kita temukan gitu kan. Nah, dengan kita mempelajari materi ini, kita menjadi tahu kira-kira logam yang kita temukan tadi, batuan yang kita temukan tadi itu merupakan benda atau zat apa. Kemudian, simak nih gambar berikut ini. Gambar 1 dan 2 diperhatikan ya. Gambar 1 merupakan apel yang baru saja kita potong. Gambar yang kedua ialah apel yang kita biarkan begitu saja setelah kita potong. Loh, Bu, kok kenapa setelah apel kita potong, terus kita biarkan, mengapa warna apel ini bisa menjadi coklat? Kenapa warna apel ini bisa berubah? Nah, apa ya kira-kira? Kemudian, simak gambar berikut ini. Nah, ada minyak dan air. Bu, kenapa sih minyak dan air ini dia tidak dapat menyatu walaupun kita sudah aduk-aduk nih? Bu, kenapa itu tidak bisa bercampur? Kenapa ya? Dia terjadi apa? Kok dia tidak bisa bercampur? Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang sudah Ibu kemukakan tadi, ayo sekarang kita berdiskusi dengan kita menjawab semua soal yang ada di LKPD. LKPD sudah Ibu bagikan di Google Classroom, silakan kalian download dan silakan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Setelah ini kita akan melakukan Zoom untuk melakukan praktikum sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Itu sekarang ayo kita berpraktikum dan mengerjakan LKPD dengan sebaik mungkin. Ibu cukupkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.